Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya sadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat nikmat serta maunah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita sekalian sampai detik ini, sore ini kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala yakni kesehatan jasmani dan rohani, sehingga apa yang kita nikmati sampai detik ini merupakan anugerah, merupakan karunia dari Allah SWT yang perlu kita gunakan untuk sebaik-baiknya. Moga-moga amalia kita, puasa kita selalu mendapatkan bimbingan, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi amal yang saleh di dunia wal akhirah. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena ajaran Rasulullah SAW yang mampu membawa perubahan dunia. Perubahan itu dari zaman kejahilian menuju zaman yakni perdamaian di tengah-tengah dunia yang sampai detik ini. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT, Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda bahwasanya Rasulullah itu mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah mengatakan as-sahiyyu qaribun minallah qaribun minan nas. Orang yang loman itu orang yang suka beramal. Qaribun minallah, orang itu otomatis dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, orang ini dekat dengan manusia. Jadi biasanya kalau ada orang loman itu orang ini mudah bergaul, mudah dikenal oleh banyak orang. Masyarakat itu senang. Kenapa? Karena kelomanannya ini akan membawa nilai-nilai positif dalam dunia masyarakat. Jadi yang pertama, orang sahwi atau orang dermawan itu qaribun minallah, otomatis dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu dipelajari dan perlu kita amalkan. Sebaliknya, wal bakhilu ba'idun minallah, orang bakhil, orang yang pedit itu akan dijauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ba'idun minan nas, manusia tidak banyak yang suka, jauh dari manusia. Ba'idun minal jannah, jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang sahih itu termasuk ba'idun minan nar, jauh dari neraka. Tapi sebaliknya, orang bakhil itu adalah qaribun minan nar, dekat dengan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal jahilu as-sahih habu ilallah min abidi bakhilin. Kemudian kelanjutan hadis itu adalah orang bodoh tapi loman itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang ahli ibadah tapi bakhil. Makanya kita dalam hidup ini selalu diajarkan untuk memberikan sebagian rezeki yang kita miliki untuk kepentingan sosial, kepentingan orang lain, kepentingan kemasyarakatan, kepentingan untuk pembangunan, baik itu pondok pesantren, baik itu mushola, madrasah, masjid, termasuk lembaga-lembaga sosial yang lain yang intinya kemakmurannya adalah diperuntukkan untuk umat Islam. Karena itu, tapi bagi orang-orang yang bakhil
orang yang selalu eman-eman, medit. Orang medit itu digambarkan seperti ban motor, sulit dicopot. Siapa yang berani nyopot ban motor? Nggak bisa kan? Tapi kalau orang sahih, orang yang dermawan itu selalu dicintai oleh Allah, dicintai oleh banyak manusia, dekat dengan surganya Allah, ya, dekat dengan manusia, jauh dari api neraka. Karena itu janganlah kita beranggapan rezeki yang kita miliki ini semata-mata karena hasil usaha kita sendiri. Padahal itu adalah merupakan satu titipan yang harus diamankan, titipan yang harus dibagikan sebagian. Makanya Allah menjelaskan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh satu kebaikan sehingga kamu itu memberi sebagian, menginfakkan sebagian yang kamu cintai. Jadi ini klop lah. Kita di akhir Ramadan yang kita harapkan adalah yang pertama ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan menganggap bahwasanya puasa kita itu sudah hebat. Kita belum apa-apa. Belum tentu puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita harus berharap, ar-roja. Kita punya sifat roja, punya harapan-harapan. Moga-moga Allah mengampuni dosa kita, menerima puasa kita sebagaimana yang kita selalu baca dalam doa setelah sholat witir. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana ruk'ana wa sujudana tasbihana wa tadarru'ana wa tamdaksirna. Ya Allah ya Arhamar Rahim. Ya Allah, terimalah ibadah puasa kami, ibadah sholat kami, ibadah rukuk kami, ibadah sujud kami ya Allah, membaca tasbih kami ya Allah, dan olehnya DP kami terhadap-Mu ya Allah. Ya Allah, sempurnakan semua ibadah yang kami lakukan. Karena itu kita selalu berdoa, kita punya sifat roja, kita mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada kita sekalian, sehingga kita benar-benar menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bicara, jangan sombong, jangan congkak. Kita melakukan sesuatu itu adalah karena amal kita itu belum tentu diterima, belum ada apa-apanya. Itu ada ceritanya orang dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia dengan sombongnya dimasukkan surga karena amalnya, karena karyanya, karena kehebatannya. Lalu setelah diukur ternyata amal itu tidak akan mampu mengantarkan manusia ke surga. Dia ke surga karena birahmatillahi ta'ala, karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita jadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang abdan syakuro, manusia yang pandai bersyukur. Kita harus semangat. Yang pertama adalah semangat untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sebelum Hari Raya Idul Fitri maupun setelah Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umurnya, bisa bertemu puasa tahun depan. Moga-moga kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita mampu menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Moga-moga kita dijauhkan oleh Allah SWT dari mara bahaya, dari penyakit apapun ya yang menimpa kepada diri kita, anak kita, istri kita, orang tua kita, diri kita, termasuk penyakit yang membahayakan, termasuk penyakit corona dan lain sebagainya. Semoga Allah menjaga kesehatan kita sehingga kita bisa semangat dalam beribadah, karena tujuan manusia tidak kecuali tidak diciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu supaya menyembah kepada diri Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, baik salah kata atau yang lainnya, disengaja atau yang tidak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.